Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmanita dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar dari kelas D. Video ini dibuat sebagai media pembelajaran untuk mengajarkan KD pada rancangan modul yang telah saya buat, dan saya mengambil materi teks anekdot. Adapun kompetensi dasar dari materi teks anekdot yaitu ada 4. Yang pertama, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, dalam video ini akan dibahas 5 materi. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, struktur teks anekdot. Yang ketiga, kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, langkah-langkah menulis teks anekdot. Dan yang kelima, cara mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot. Apakah kamu pernah mendengar atau membaca suatu cerita di media sosial ataupun di ranah publik yang sebenarnya ceritanya lucu, namun ada sedikit kritiknya? Nah, itu namanya teks anekdot. Anekdot biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Cerita dalam teks anekdot dibuat secara singkat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh anekdot. Mohon disimak ya. Gue kesel banget sama koruptor. Menurut gue koruptor sama kayak kartu ini. Ada, terlihat tidak ada, karena sebenarnya mereka disembunyikan. Nih koruptor nih, gue injek-injek lu. Itu kan gaya kamu. Kalau gaya saya, gue itu kayak gini karena lingkungan. Nenek-nenek di daerah rumah gue udah gak ada yang perawan lagi. Anak umur 3 tahun aja udah hamil, emaknya. Bokap gue udah parah banget noh, dia pelit banget. Gue minta goceng nih, sama dia dikasih 10 juta. Ternyata dia gak pelit, guanya aja yang suzon. Ibu-ibu daerah rumah gue juga ngeselin. Suka nyala kalau misalnya gue pagi-pagi beli nasi uduk. Dia datang belakangan tapi mau dilainin duluan. Udah mas, saya duluan dah. Kasihan sama Dimas, no, anak saya mau sekolah. Sekolah apaan? Padahal itu hari Minggu. Padahal dia gak punya anak. Belinya 300 bungkus lagi. Bungkusnya doang tapi. Udah gitu belinya banyak mau. Bang, nasi uduk 1, tapi jangan pakai telur ya. Jangan pakai bawang goreng, sama jangan pakai itu tuh, paku payung. Bu, nasi uduk emang gak pakai paku payung, Bu? Oh gak pakai ya? Yaudah dah, pakai. Gua waktu dulu emang bau kaki. Kalau gue ada yang nanya, Bang, sekarang lu masih bau kaki nggak? Enggak dong, beneran Bang. Iya, yakin. Oke, saya kunci ya jawabannya. Gua udah nggak bau kaki karena waktu itu sempat baca blog M. Di situ dijelaskan tata cara menghilangkan bau kaki yang baik dan benar versi on the trot. Pertama-tama, siapkan bejana berisi air panas yang dingin. Copot sepatu, aku sayang ibu. Masukkan kaki perlahan-lahan, dimulai dari ketukan yang pertama. Ayo maju. Terima kasih. Nah, itulah tadi contoh anekdot dalam bentuk stand up comedy. Selanjutnya, bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siap Pak. Kang, baksonya 1 porsi ya. Siap Pak. Sudah lama jualan bakso Kang? Enggak Pak, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya? Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. Kerja di mana Kang? Si kakak kerja di DPR, sedangkan bungsu dan istri saya kerja di kantor gubernuran. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Wah, Akang masih jualan bakso?
Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya nggak apa-apa toh Pak, yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku, Akang kok diizinkan jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempat yang mentereng lagi. Ya sama aja loh Pak, mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jualan bakso. Nah, itulah beberapa contoh anekdot. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan teks anekdot? Anekdot berasal dari bahasa Yunani, yaitu an, yang artinya tidak, dan ekdote, yang artinya publikasi. Secara harfiah berarti sesuatu yang tidak untuk dipublikasikan atau rahasia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting. Menurut Gosman, teks anekdot adalah teks sejarah yang menarik dan dapat mengubah pandangan dunia melalui peristiwa nyata yang singkat. Kudon juga menambahkan bahwa anekdot menggambarkan cerita pendek tentang seseorang atau kejadian, dan cerita klasik mengungkapkan rahasia yang seharusnya tidak dipublikasikan. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstrak merupakan bagian paling awal teks anekdot dan secara umum berisi tentang gambaran awal sebuah kejadian tertentu. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah penjelasan latar belakang yang memperkenalkan masalah atau konflik dalam teks anekdot. Kalimat ini biasanya muncul di paragraf kedua setelah bagian abstrak. Yang ketiga, krisis. Krisis berisi masalah utama yang menjadi inti cerita. Penulis dapat menambahkan humor dan kreativitas untuk menarik pembaca dengan krisis mencapai puncaknya dalam paragraf ini. Yang keempat, reaksi. Reaksi berisi solusi atau penyelesaian masalah yang dialami tokoh, sering disertai humor dan sindiran. Dan yang terakhir, penutup atau koda. Pada bagian ini berfungsi mengakhiri sebuah cerita dari teks anekdot sesuai dengan keinginan si penulis. Selanjutnya, kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan yang digunakan penulis dalam mengarang sebuah teks anekdot yaitu yang pertama, menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang menarik dengan bahasa yang kreatif dan efektif. Istilah lainnya sering disebut dengan bahasa retorik. Bahasa retorik digunakan untuk membuat teks anekdot lebih hidup dan menarik. Penulis menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang mampu memancing perhatian pembaca dan menambah daya tarik cerita. Yang kedua, menulis rangkaian teks dengan mengikuti struktur awal hingga akhir, mulai dari abstrak hingga koda. Teks anekdot harus mengikuti struktur yang jelas, mulai dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, hingga koda. Yang ketiga, menyatakan sebuah peristiwa dan bagian dari sebuah peristiwa menggunakan konjungsi. Penggunaan konjungsi atau kata hubung penting untuk menyusun alur cerita dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, sehingga teks mengalir dengan baik. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu yang lampau karena teks ini mengkritik sesuatu yang memang sudah terjadi. Yang kelima, menggunakan kata kerja atau predikat. Kata kerja atau predikat diperlukan untuk menggambarkan tindakan atau aktivitas dengan cerita sehingga peristiwa yang diceritakan lebih jelas dan dinamis. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kritik dengan lebih tegas, terutama dalam interaksi antar tokoh-tokoh di dalam teks. Dan yang terakhir, dirancang secara berurutan dan kronologis. Teks anekdot disusun secara kronologis agar peristiwa-peristiwa yang diceritakan mudah diikuti, memiliki alur yang runtut dari awal hingga akhir. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Topik ini biasanya berupa kejadian sehari-hari yang menyentuh aspek sosial, politik, atau kehidupan umum yang dapat ditarik ke dalam bentuk cerita ringan namun penuh makna. Yang kedua, menentukan tokoh terkait. Tokoh ini bisa berupa orang atau kelompok yang mengalami atau terlibat dalam situasi anekdot dan biasanya memiliki sifat-sifat yang mencerminkan masalah yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Peristiwa tersebut biasanya berhubungan dengan kejadian atau masalah yang sudah dipilih dan memberikan konteks pada anekdot. Yang keempat, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda.
Yang kelima, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan yang keenam, yang terakhir, itu melakukan penyuntingan. Penyuntingan dilakukan untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, serta memastikan alur cerita rapi, menghilangkan bagian yang tidak relevan dan memperkuat humor atau sindiran. Materi terakhir, cara mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot. Sebelum menulis teks anekdot, sebaiknya membuat kerangka terlebih dahulu. Mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang khas. Contohnya, topik lingkungan sekolah. Kemudian dibuat kerangkanya sesuai dengan struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Gambaran tentang isi teks, yaitu suasana belajar mengajar di sekolah, di mana dua siswa merasa santai meskipun belum mengerjakan PR. Kemudian pada bagian orientasi, awal kejadian, yaitu Raffi merasa panik karena baru ingat ada PR matematika yang harus dikumpulkan. Ia pun bertanya kepada Dewi apakah sudah mengerjakan PR tersebut. Selanjutnya, di bagian krisis, timbulnya masalah, yaitu Dewi dengan santai mengatakan bahwa niat belajar lebih penting daripada sekedar mengerjakan tugas. Hal ini membuat Raffi merasa lega meskipun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kemudian pada bagian reaksi, cara menyelesaikan masalah dengan jenaka, yaitu guru muncul secara tiba-tiba dan memberikan respons yang mengundang tawa. Niatnya bagus, tapi hasilnya mana? Hal ini menyadarkan mereka bahwa niat saja tidak cukup tanpa tindakan. Dan terakhir bagian kodanya, akhir cerita, yaitu Raffi dan Dewi merasa malu setelah ditegur oleh guru dan mereka menyadari bahwa niat harus dibarengi dengan usaha nyata. Maka kerangka yang dikembangkan akan menjadi sebuah teks anekdot berikut, atau yang berjudul gagal mengerjakan PR, atau dapat pula berbentuk seperti ini. Setelah menyimak materi tadi, waktunya mengerjakan tugas. Jadi ada 5 pertanyaan dan di sini terdapat contoh teks anekdot yang berjudul Pejabat dan Sepatu Merah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks anekdot tadi, tentukan makna tersiratnya dengan menggunakan tabel berikut ini. Pertanyaan yang kedua, analisislah struktur teks anekdot tersebut dengan menggunakan tabel berikut ini. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam menulis teks anekdot? Yang keempat, mengapa anekdot dianggap sebagai salah satu bentuk teks yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial? Jelaskan dengan contoh dari kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kelima merupakan pertanyaan terakhir. Buatlah sebuah teks anekdot dengan mengembangkan 5 struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan koda. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai teks anekdot. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.